bisa sejahtera dengan No, 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 no. No, 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 no. mereka bisa memiliki rumah. Kemudian ini justru akan kita buat sebagai terobosan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kenapa untuk barang-barang yang nilainya turun dimudahkan, tapi untuk barang yang nilainya naik nggak dicari terobosannya? Lah sebagai gubernur harusnya mencari solusi. Bukan hanya mengatakan itu nggak bisa, kan kenyataan di lapangan banyak warga Jakarta kesulitan untuk memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya, dan itu ada. Aturannya. Jadi kami malah nanti akan siapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan, tapi papannya udahlah nyewa aja kalian. Tega itu loh, bilang nyewa aja, enggak lah. Yuk mari kita miliki. Aturannya mungkin kan? Mungkin. Nih saya tunjukin aturannya nih. Ini ada legal opininya nih. Tentang DP 0% ada aturannya, memungkinkan. Ini gak main-main, ini adalah mau serius. Nah, jangan panik kalau lawan itu punya terobosan, tawarkan yang lebih baik. Masa cuma ngebully bisa? Ya cuma segitu, tawarin dong yang lebih baik. Khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya nikah, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science demi Indonesia hebat. Terima kasih. Ini adalah program untuk warga bisa sejahtera dengan No, 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 no. No, 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 no. No, no, Dulu no, janjinya no, apa no, ya? no. No, no, Dulu no, janjinya no, apa no, ya? no. Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Mereka bisa memiliki rumah. Kemudian ini justru akan kita buat sebagai terobosan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Kenapa untuk barang-barang yang nilainya turun dimudahkan, tapi untuk barang yang nilainya naik nggak dicari terobosannya? Lah sebagai gubernur harusnya mencari solusi. Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Bukan hanya mengatakan itu nggak bisa, kan kenyataan di lapangan banyak warga Jakarta kesulitan untuk memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya, dan itu ada.
Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Aturannya. Jadi kami malah nanti akan siapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu. Rumah itu gimana? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu. Di rumah itu gimana? Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan, tapi papannya udahlah nyewa aja kalian. Tega itu loh, bilang nyewa aja, enggak lah. Yuk mari kita miliki. Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu. Di rumah itu gimana? Janji kami itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Aturannya mungkin kan? Mungkin. Nih saya tunjukin aturannya nih. Ini ada legal opininya nih. Tentang DP 0% ada aturannya. Memungkinkan. Ini gak main-main. Ini adalah mau serius. Nah, jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Masa cuma ngebully bisa? Ya cuma segitu. Tawarin dong yang lebih baik. Dan ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta, tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta orang yang berhasil penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau mau mulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rusun sama susun. Oh my god. Oh no. No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada dua program bombastis dari Anies Baswedan. Yang pertama OKOC, yang kedua DP 0% atau DP 0 rupiah sami mawon kene kehead. Untuk OKOC saya akan bahas nanti. Sekarang kita akan bahas DP 0 rupiah atau DP 0%. DP 0% adalah program yang sangat-sangat bombastis, spektakuler, wow banget dari Anies Baswedan. Dia sanggup menyediakan rumah
jutaan rumah buat rakyat Jakarta. Yang asalnya sewa, yang tidak punya rumah, bisa punya rumah. Jadi jutaan. Ya anggaplah rakyat miskin yang dimaksud oleh Anies Baswedan dapat mempunyai rumah dengan DP 0%. Tadi sudah saya kalkulasi kurang lebih 1 juta orang rakyat Jakarta yang siap punya rumah selama kepemimpinan Anies Baswedan. Dari awal Ahok sudah bantah bahwa hal itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan mampu menyediakan jutaan rumah sementara lahan di Jakarta sudah sempit, sudah tidak ada? Bagaimana caranya? Terus berapa duit yang harus dikeluarkan untuk membiayainya? Pertanyaan dari Ahok ini oleh Anies Baswedan tidak dijawab. Dia dengan enteng mengatakan yang penting keberpihakan. Masalah prosedur keuangan bisa diatur oleh perbankan. Wah, Anies memang kalau ngomong paling manis, tapi bikin kita penyakit gula, bikin kita stroke. Sangat manis. Dan banyak pengamat pun menyaksikan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini. Banyak pengamat berkata mustahil. Tapi Anies Baswedan itu ya kalau ngomong ya seperti itu. Yang penting keberpihakan dan semuanya bisa dilakukan. Karena sudah melalui tahapan-tahapan penilaian, pertimbangan dan sebagainya lah. Tapi setelah dia menjabat, kalau kemarin waktu kampanye dia berhasil membungkam para ahli, membungkam Ahok, membungkam rakyat Jakarta. Kini dia membungkam dirinya sendiri. Ternyata DP 0% dari target jutaan rumah turun menjadi 250.000, turun lagi menjadi 10.000. Yang terbentuk, yang sudah dibangun cuma 700 rumah. Ya kurang lebih 2.000 rumah yang sudah dibangun, tetapi yang terisi baru 700. Itu pun untuk berpenghasilan 7 juta sampai 14,8 juta. Artinya apa? Sasaran rakyat miskin agar punya rumah. Bullshit. Cuma kebohongan. Bullshit, cuma kebohongan. Ujung-ujungnya bisnis untuk berpenghasilan 7 juta sampai 14,8 juta. Yang pada akhirnya ya tidak laku. Program yang amburadul acak-acakan. Dan kesini DP 0% ini terlibat korupsi. Lalu yang terakhir dikatakan DP 0% stop karena dananya dikurangi, dialihkan ke yang lain. Malah 1 triliun uang rakyat APBD yang harusnya buat DP 0% atau OKOC malah dipakai untuk Formula E yang bukan program bombastis Anies Baswedan. Dan Formula E pun diduga banyak kasus korupsi di dalamnya. Mengerikan, mengerikan. Baru jadi gubernur saja sudah kayak gini. Membohongi rakyat Jakarta udah jelas. Banyak terlibat dugaan korupsi sudah jelas. Lebih bayar sudah jelas. Apakah rakyat Indonesia mau dipimpin oleh orang seperti ini? Kalau saya orang yang waras, saya akan bilang gak sudi. Makanya orang-orang yang waras tidak akan pilih Anies Baswedan. Hanya orang-orang yang bodoh dan tolol yang memilih Anies Baswedan. Partai-partai yang waras tidak akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Hanya partai-partai yang tidak waras yang mau mencalonkan Anies Baswedan untuk jadi presiden. Mari rakyat yang waras, kita berpikir cerdas. Ingat, suara rakyat jangan dikasih kepada maling. Nanti uang rakyat akan dirampok bareng-bareng oleh para maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.